Bulan Ramadan tuh momen yang kita tunggu-tunggu ya. Tapi buat penderita GERD, seringkali bulan ini datang bareng rasa was-was. Nah, dalam bahasan kali ini, kita akan kupas tuntas gimana caranya biar kita bisa puasa dengan nyaman dan aman, tanpa takut asam lambung tiba-tiba kambuh. Wajar banget kok kalau kamu merasa cemas. Ya gimana enggak? Ngebayangin perut kosong selama hampir 14 jam, pasti langsung kepikiran, duh, nasib asam lambung gue gimana nanti? Tenang, kamu nggak sendirian. Dan yang paling penting, ada strateginya. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama musuhnya, GERD, atau gampangnya reflux asam lambung. Itu kondisi di mana isi lambung kita, terutama asamnya, balik lagi naik ke kerongkongan. Gejalanya khas banget, dada terasa panas kayak kebakar, mulut pahit atau asam, kadang sampai mual. Paham soal ini adalah kunci pertama buat ngendalinnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin bakal bikin kamu kaget. Gimana kalau saya bilang, puasa itu kalau dilakuin dengan benar, justru berpotensi memperbaiki gejala GERD, bukan malah memperburuk. Yuk, kita lihat buktinya. Jadi, ada sebuah penelitian yang dikutip oleh Dr. Didi Prastio, dan hasilnya itu loh, berlawanan banget sama yang kita takutkan. Ternyata, pasien GERD yang puasa malah ngelaporin keluhan yang lebih ringan. Wah, ini kan langsung mengubah cara pandang kita ya, dari yang tadinya takut jadi punya harapan. Loh, kok bisa gitu? Gimana ceritanya? Jadi gini, ada 3 alasan utama. Pertama, puasa itu bikin pola makan kita jadi super teratur kan? Cuma pas sahur dan buka puasa. Kedua, ini otomatis motong kebiasaan kita ngemil yang nggak sehat, kayak gorengan atau coklat yang bisa jadi pemicu. Dan yang ketiga, yang nggak kalah penting, puasa itu melatih emosi, bikin kita lebih tenang, dan ujung-ujungnya nurunin stres. Padahal, stres itu salah satu biang kerok utama naiknya asam lambung. Oke, kita udah tahu sekarang kalau puasa bisa jadi teman. Terus pertanyaan paling praktis dan paling penting, gimana dengan obat? Kapan sih waktu terbaik buat minum obat lambung biar efeknya maksimal seharian penuh? Kuncinya itu ada di timing. Untuk obat golongan prazole, kayak omeprazol misalnya, itu wajib diminum 30-60 menit sebelum sahur. Kenapa? Biar dia bisa mengunci pabrik asam lambung kita seharian. Kalau antasida, anggap aja ini tim pemadam kebakaran. Dipakai pas gejala muncul, misalnya setelah buka puasa atau sebelum tidur. Nah, kalau sukralfat, dia ini kayak tukang plester lambung. Jadi minum 1 jam sebelum makan, biar dia bisa melapisi dinding lambung dulu. Sip, urusan obat udah beres. Sekarang kita ngomongin bensinnya, alias makanan. Apa yang kamu makan dan cara kamu makan, itu sama pentingnya loh dengan obat. Yuk kita bedah strateginya buat sahur dan buka puasa. Ini aturan nomor 1 yang nggak bisa ditawar sama sekali. Jangan pernah skip sahur. Melewatkan sahur itu sama aja kayak membiarkan perut kosong kelamaan, dan ini justru bisa mancing produksi asam lambung jadi nggak karuan di siang hari. Anggap sahur itu sebagai tameng pertama kamu. Nah, pas azan maghrib berkumandang, tahan dulu nafsu buat balas dendam ya. Lambung kita kan udah istirahat seharian. Kasian kalau tiba-tiba langsung dihantam makanan porsi besar dan berat. Mulai pelan-pelan. Air hangat dan kurma itu udah paling pas. Makan juga santai aja, dikunyah yang benar. Hindari makan buru-buru yang malah bikin asam lambung kaget dan naik. Biar gampang ingetnya, ada nih jurus jitu dari apoteker Yuarcella, yaitu 3P. Hindari makanan yang pedas, yang perih atau asam kayak cuka dan buah-buahan yang kecut, dan yang terakhir yang mengandung gas atau penggas. Contohnya, kopi, minuman soda, bahkan sayuran kayak kol yang bisa bikin perut kembung dan gak nyaman. Oke, selain obat dan makanan, ada beberapa kebiasaan simple sehari-hari yang ternyata efeknya gede banget buat kenyamanan puasa kita. Yuk kita cek satu persatu. Dehidrasi itu bisa memperburuk kondisi lambung loh. Coba deh pakai pola simple 2-4-2 ini biar cairan tubuh tetap aman. 2 gelas pas buka puasa, 4 gelas dibagi-bagi dari setelah tarawih sampai sebelum tidur, dan 2 gelas lagi pas sahur. Gampang kan? Ini penting banget buat menjaga lapisan lambung kita tetap sehat. Nah, ini dia godaan terbesar sejuta umat. Habis sahur, langsung rebahan. Aduh, jangan ya. Jadi gini, pas kita berdiri atau duduk, gravitasi itu bantu nahan asam lambung tetap di bawah. Kalau kita langsung tiduran, ya udah, nggak ada lagi yang nahan. Kasih jeda minimal 2 jam. Bisa sambil duduk santai, ngaji, atau aktivitas ringan lainnya. Ini penting banget.
Oke, kita rangkum ya 3 fondasi utama biar puasa dengan GERD jadi nyaman. Pertama, timing obat prazol sebelum sahur. Kedua, pas buka puasa, mulai dengan porsi kecil dan makan pelan-pelan. Dan ketiga, yang barusan kita bahas, kasih jeda minimal 2 jam antara sahur dan waktu rebahan kamu. Ingat 3 hal ini aja, udah jadi bekal yang kuat banget. Pada akhirnya, tujuannya kan biar kita bisa ibadah dengan khusyuk, tapi kesehatan juga nggak dikorbankan. Ingat ya, informasi ini sifatnya panduan umum. Kalau kamu masih ragu atau gejalanya terasa nggak membaik, jangan pernah sungkan buat konsultasi ke dokter atau apoteker kepercayaanmu. Semoga puasa tahun ini lancar dan penuh berkah ya.